munafik itu ada dua macam. Satu, munafik amali, orang yang aslinya Islam, aslinya iman, tapi masih suka dusta. Orang yang aslinya iman, hatinya betul-betul membenarkan Islam, tapi dia kalau diberi amanah suka khianat. Orang ini masih disebut sebagai orang mukmin. Munafik yang kedua, munafik i'tiqadi. Orang-orang yang batinnya sebetulnya memusuhi Islam, tapi bibirnya sengaja mengucapkan dua kalimat syahadah. Contohnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Kecaman-kecaman Al-Quran, ancaman-ancaman Al-Quran itu ditujukan kepada orang munafik i'tiqadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Kiai Haji Ahmad Ridho Amir SAG MHI selaku Imam Masjid Agung Batam. Alhamdulillah, siang hari ini oleh Allah kita masih diberi rahmat dan nikmat hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan kita melanjutkan dengan mengkaji tafsir Imam Asy-Syafi'i selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam surat Al-Munafikun ayat yang pertama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa kamu benar-benar Rasulullah. Allah mengetahui bahwa kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui pula bahwa orang munafik itu benar-benar berdusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka hanya sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia lainnya dari jalan Allah. Sungguh amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, jika ada orang bertanya, apa dasar pendapat Anda bahwa seorang hamba tidak dihukumi secara batin, dihukumi hanya sebatas dohir? Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, jawablah, kitabullah dan sunnahnya, dan sunnah Rasulullah. Allah telah menyebutkan perilaku orang-orang munafik, lalu Allah berfirman kepada nabinya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, al-ayah. Kemudian Rasulullah menyetujui mereka untuk saling menikah, menerima waris, dan juga mendapatkan harta rampasan perang. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat yang terkait orang-orang munafik.
Jadi orang munafik ini adalah orang yang dohirnya berbeda dengan batinnya. Secara dohir mereka mengikrarkan dua kalimat syahadah, tapi batinnya menjadi musuh di dalam Islam. Kalau menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika menjelaskan surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi sampai seterusnya. Yang di sana ditegaskan, Allah menegaskan wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian orang-orang yang mereka iman kepada Allah, iman hari akhir, tapi tujuannya untuk menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka ini bukanlah orang-orang yang mukmin. Wa ma hum bimu'minin. Imam Ibnu Katsir menjelaskan begini. Nabi Muhammad selama di Mekah 13 tahun orang munafik itu nggak pernah ada. Selama Rasulullah berada di Mekah 13 tahun, satupun orang munafik itu tidak ada. Yang ada malah sebaliknya, banyak orang yang batinnya iman tapi sengaja menampakkan kekafiran. Karena ketakutan akan orang-orang kafir, ketakutan disiksa, ketakutan untuk disakiti, maka mereka meskipun batinnya iman tapi bibirnya tetap mengatakan kekafiran. Lalu ketika Rasulullah di Madinah pun sama. Tahun pertama, tahun kedua itu tidak ada satupun orang munafik, itu tidak ada. Lalu munculnya orang munafik ini kapan? Yakni ketika Abdullah bin Ubay bin Salul setelah perang Badar melihat potensi Islam berkembang luar biasa. Karena setelah perang Badar Nabi dan para sahabat mendapatkan kemenangan yang besar, orang berbondong-bondong masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul takut ditinggalkan umatnya karena rata-rata pengikutnya sudah masuk Islam semua. Maka dia sengaja secara dohir mengikrarkan dua kalimat syahadah. Diikuti oleh 300 pasukannya, ini mengikrarkan dua kalimat syahadah. Maka orang munafik ini muncul setelah perang Badar. Lalu orang-orang munafik ini bukan dalam artian kalau ada orang ngomong dusta kemudian oh ini munafik yang dimaksud Quran. Ada orang janji kemudian dia ingkar, oh ini munafik yang dimaksud Quran. Tidak seperti itu. Karena Imam Ibnu Katsir melanjutkan, munafik itu ada dua macam. Satu, munafik amali. Orang yang aslinya Islam, aslinya iman, tapi masih suka dusta. Orang yang aslinya iman, hatinya betul-betul membenarkan Islam, tapi dia kalau diberi amanah suka khianat. Orang ini masih disebut sebagai orang mukmin. Munafik yang kedua, munafik i'tiqadi. Orang-orang yang batinnya sebetulnya memusuhi Islam, tapi bibirnya sengaja mengucapkan dua kalimat syahadah. Contohnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Kecaman-kecaman Al-Quran, ancaman-ancaman Al-Quran itu ditujukan kepada orang munafik i'tiqadi. Contohnya kalau di dalam tafsir Ar-Razi itu, orang munafik ini azabnya lebih parah daripada orang kafir. Karena di dalam Al-Quran disifati innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di kerak paling bawah neraka. Kalau orang kafir sifatnya hanya masuk neraka, kalau orang munafik kerak paling bawah. Oh berarti orang munafik siksanya lebih keras. Tapi yang dimaksud ini bukan orang munafik amali, tapi munafik i'tiqadi. Kemudian dalam hal ini
karena bersifat munafik i'tiqadi menjadi sebuah pembahasan. Hatinya kan kafir, tapi kok dihukumi Islam? Seperti itu. Hatinya kan kafir, tapi kok dia dimasukkan dalam standar Islam? Nah, dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dalam kitab Al-Um tadi, karena dohirnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menghukumi mereka sebagai orang Islam. Maksudnya begini, ada orang yang batinnya betul-betul memusuhi Islam, tapi dia kalau mengikrarkan 2 kalimat syahadah secara hukum ya dihukumi sebagai seorang muslim. Ada orang yang hatinya betul-betul iman, dia betul-betul membenarkan Al-Quran dan Rasulullah, tapi tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya secara dohir dihukumi sebagai orang kafir. Sebrengsek-brengseknya Abdullah bin Ubay bin Salul, karena mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya dihukumi Islam. Sebaik-baiknya Abu Thalib paman Nabi, yang dia tidak ragu sedikit pun dengan Al-Quran, tapi karena tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadah, ia dihukumi sebagai orang kafir. Artinya begini, ucapan seseorang itu sangat berarti atau memiliki nilai di dalam pandangan syariat. Orang disebut Islam ya karena ucapannya, orang disebut kafir juga karena ucapannya. Orang munafik ini karena sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadah, maka berlaku hukum Islam kepada dia. Masalah tentang batinnya bagaimana? Itu diberikan atau di semua hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh itu pernah Rasulullah, beliau didatangi 2 orang yang sedang sengketa. Ada orang hartanya diambil oleh orang lain, tapi orang yang jadi korban itu dia nggak bisa membela diri. Karena terjadi sengketa, 2 orang ini membawa masalahnya kepada Rasulullah. Pada saat digelar perkara, Rasulullah memenangkan orang yang jahat. Orang yang jadi korban bersumpah, ya Rasulullah, demi Allah saya benar ya Rasulullah. Kemudian udah, kalau gitu dimulai lagi. Gelar perkara yang kedua, Rasulullah tetap memenangkan yang jahat. Sampai ketiga, tapi orang yang jadi korban dia sampai menangis, ya Rasulullah itu harta saya, itu betul-betul harta saya yang benar. Tapi Rasulullah karena secara dohir, secara bukti yang tampak yang menang adalah orang yang jahat, maka yang mau nggak mau ini yang menang secara dohir. Karena buktinya semuanya mengarah untuk memenangkan ini. Maka Rasulullah beliau menyampaikan, innama ana basyarun, sesungguhnya aku itu manusia biasa. Wa innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'u minhu faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhihi fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Sesungguhnya aku itu manusia biasa. Kalau kalian bersengketa, kemudian kalian membawa masalahnya kepada saya, secara dohir yang benar mana? Ya secara dohir itu saya menghukumi. Kalau masalah ternyata batinnya ternyata salah, seseorang jangan sampai mengambil hartanya saudara lainnya. Karena apapun yang diambil dari harta saudaranya, itu menjadi mengambil bagian daripada neraka. Akhirnya orang tadi setelah dinasihati dikembalikan, ya Rasulullah, memang ini bukan harta saya, ini harta dia. Makanya dalam hal ini Umar bin Khattab ketika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti ini, beliau mengatakan, nahnu nahkumu bid-dawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita hanya menghukumi sebatas dohir. Kalau masalah batin hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu dalam hal ini para ulama menyebutkan ayat-ayat munafik, contohnya dalam surat Munafikun ini, jangan membuat kita mudah menghukumi orang. Karena ini berbicara tentang batin orang yang kafir tapi bibirnya mengucapkan 2 kalimat syahadah.
dan kita tidak tahu batin seseorang, maka jangan mudah menghukumi orang munafik. Ini menjadi sebuah perkara yang hati-hati sekali. Ketika ada orang batinnya dia itu ingkar, tapi bibirnya mengucapkan 2 kalimat syahadah, pun Rasulullah menghukumi Islam. Makanya dalam ayat seperti ini para ulama menyampaikan ini nggak boleh untuk dibuat menjustifikasi orang. Kenapa? Karena terkait dengan batin seseorang, dan batin seseorang hanya Allah yang tahu. Sedangkan sahabat Nabi, bahkan Rasulullah sendiri ketika menghukumi sesuatu melihat berdasarkan dohir seseorang, bukan berdasarkan batinnya. Maka ini semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa menguatkan akidah kita bersama, dan semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.